Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini di hari terakhir liburan kita di kampung, tanggal 25 April 2023, kita menengok ke sawah. Anak-anak pengen lihat pemandangan sawah. Jadi sore hari setelah tadi reuni, kita ke sawah. Inilah si Gagah Bidadari lagi jalan, sedang menengok ke sawah. Jalannya pada hati-hati, takut jatuh dari pematang sawah. Nah, inilah ketiganya. Halo, assalamualaikum. Halo, emang asik di sawah? Asik gak di sawah? Awas jatuh ya. Ini awas, ini beceknya, di sini becek. Terpaksa kita harus memutar arah yang lebih jauh ke sana karena di sini becek. Kalau becek nanti belok semua. Ayo kita balik arah, lewat sana, lewat depan penampungan air. Nah, inilah suasana sawah yang hijau membentang, habis ditanami. Ini paling baru padinya baru berusia ya sekitar 2 bulanan barangkali. Dalam usia padi yang seperti ini paling sebulan sampai 2 bulan. Inilah keadaan di sawah kami, Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati di sore hari. Sawahnya hijau membentang tuh, cukup indah sekali. Tuh, anak-anak kalau pulang kampung maunya ke sawah, mau lihat sawah, mau lihat pemandangan padi yang menghijau. Kalau belum ke sawah katanya belum afdol. Mereka pasti minta ke sawah meskipun barang sekali. Dimanfaatkan waktu di kampung untuk melihat pemandangan persawahan yang hijau. Ini kebetulan tadi jalannya, pematang sawahnya ada yang becek, jadi memutar balik ke arah atau ke jalan yang lebih jauh biar bisa sampai di sawah mbahnya yang ada di seberang kali kecil. Kalau disebut di sininya disebutnya wangan. Wangan itu saluran irigasi kecil yang menjadi tempat aliran air untuk mengalirkan air ke sawah. Nanti kita kembali setelah sampai di sawahnya almarhumah Mbah Hajah Sulasi. Ini melanjutkan yang tadi karena becek. Sekarang kita ambil jalan yang memutar. Jalannya jauh menuju ke sawah mbahnya, jadi kita memutar lewat jalan yang agak jauh, 2 kali lipat lebih dari jalan ke arah sawah mbahnya. Kalau sawah mbahnya arahnya ke sana, tapi sekarang dari arah selatan dulu kita jalan mau menuju sawah yang ada di arah barat. Jadi kita di sawah ke selatan dulu. Jangan dulu, ini dilihat, inilah tempat penampungan air untuk warga kampung dulu waktu kita kecil. Kalau ngambil air di sini kalau musim kemarau. Tapi karena sekarang zaman sudah modern, ada air pump, ada air macam-macam. Sekarang sudah jarang warga masyarakat desa di sini yang mengambil air dari sini, tapi masih ada juga sebagian. Nah, itu botol-botol air yang mengambang itu adalah ikatan untuk peralonnya. Jadi mereka tetap mengambil air dari sini. Bisa dilihat tuh sepanjang itu masih ada peralon-peralon kecil, itu adalah saluran air ke rumah-rumah warga. Jadi masih juga banyak warga yang menggunakan air dari penampungan air yang ada di ini. Jadi kalau di kampung ini sebutannya jumblang. Ini untuk penampungan dan pengendapan air yang tadinya airnya keruh bisa berubah menjadi jernih ketika diendapkan di sini. Nah, warga di sini masih menggunakan ini. Dan airnya ini jernih, banyak ikannya di sini, ikan-ikan besar, ikan kecil, semuanya ada, macam-macam ikan.
Nah, ini kita mengambil jalan memutar. Ini kita sedang menuju ke sawah. Ini kita mengambil jalan sebelah selatan karena tadi pematangnya 2 kali pematang yang arah ke sawah kita. Pematangnya becek. Bu, Mbak, udah ngambil pisang. Sugeng Riyadin, nggih sami-sami. Niki lho ngeterke lare-lare. Maunya nengok sawah mbahnya mulu. Nggih. Alhamdulillah tadi ketemu salah satu warga dan kebetulan baru mengambil pisang dari sawah. Kita mau melihat lanjutkan perjalanan menuju sawah mbah kita yang ada di ujung sebelah barat sana. Nah, kita dalam perjalanan ke sana, ayo ikutin terus perjalanan kami menuju sawah. Inilah sawah Desa Glonggong, hijau membentang. Sepanjang perjalanan bisa menikmati indahnya padi yang sedang tumbuh berwarna hijau. Angin sore yang sepoi-sepoi menambah suasana asyik. Inilah perjalanan kami ke sawah, dan ini ketemu juga dengan beberapa adik-adik yang sama dengan kita, lagi berjalan-jalan menuju sawah, melihat pemandangan sawah. Yuk kita lanjut perjalanan kita. Yuk kita ke arah utara. Lek panen lek. Wah, mateng wit. Panen lek. Ngopo iki mau? Panen iki. Monggo. Niki lho ngajak ning sawah. Oke, kita lanjut. Nih, sawah mbahnya tinggal tidak jauh lagi. Setelah kita memutar, sekarang sawah mbahnya tidak jauh lagi. Kita akan segera sampai ke sawah. Sebentar lagi kita sampai. Nah, di sana ada beberapa orang-orangan sawah sudah mulai terlihat untuk menakut-nakutin burung ketika nanti sawah sudah padi sudah keluar. Tadi sudah keluar, kita nanti apalagi ketika padi sudah menguning, nanti sawah tidak perlu lagi diteriakin karena burungnya akan takut dengan gerakan-gerakan orang-orangan sawah. Ini ada tanggulnya yang jebol, jadi dipasang bambu-bambu untuk menyambung atau mengatasi bocoran tanggul saluran irigasi. Nah, ini bisa dilihat masih yang sebelah sana setelah pohon-pohon jati. Nah, pohon-pohon jati di seberang itu, setelah pohon-pohon jati itulah sawah dari mbahnya Nori Malika. Sekarang sawah dari ayahnya. Itulah peninggalan dari orang tua kami, Bu Haja Sulasi binti Sumokarno. Peninggalan Bapak Supatman, sawahnya ada di sebelah utara setelah pohon-pohon jati ini. Nah, ini ada si kembar 3 ini. Kalau belum ke sawah, kalau pulang kampung belum mantap, makanya mereka selalu mengajak ke sawah. Hari ini sore-sore juga mengajak ke sawah. Nah, ini melihat pemandangan sawah. Masih sebelah sana lagi kita nengok ke sawah. Misi nggih niki lo nganter bocah-bocah. Misi nggih ngapunten. Kalau belum ke sawah belum afdol tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita sudah sampai di sawahnya
almarhumah Mbah Hajah Sulase. Ini kemarin lihat, bisa dilihat ini ditanggul, di beton, karena beberapa kali tanggul ini saluran irigasi ini jebol. Ketika jebol, aliran air kemarin banjir turun ke bawah sini semua. Jadi sawah ini kemarin menjadi aliran air karena tanggulnya jebol, alirannya ke sini, jadi tanamannya pada rusak. Terus lumpur-lumpur yang dari aliran air itu juga masuk ke sawah sehingga sawahnya tidak bisa ditanami. Sehingga akhirnya lumpurnya harus diangkat. Itu ditanggul dulu, dipakai pondasi, di beton, maka kemudian baru bisa lumpurnya diangkat, baru bisa ditanami. Itulah suka dukanya sebagai petani ketika ada musibah banjir yang melanda persawahan, maka besar kemungkinannya ketika sudah padi mulai menguning akan mengalami gagal panen, karena padi otomatis akan rusak terendam air. Begitupun ketika di tengah perjalanan menanam padi ternyata kemudian hujannya tidak turun atau aliran airnya, irigasinya sangat jauh berkurang, maka terpaksa mereka melakukan pemompaan air dari sumber-sumber air atau dari penampungan air seperti yang terlihat di sebelah sana. Pemompaan air, di sono, itu mereka adalah memompa air untuk padi-padi, untuk tanaman-tanaman air, tanaman-tanaman padi yang memang kekurangan air. Itulah ya suka dukanya ya. Kadang apalagi ketika panen nanti harga gabah jatuh, itu mereka para petani rugi. Karena ongkos untuk turun, untuk bertani, untuk memompa air saja sudah cukup mahal. Tapi ketika panen harganya jatuh, harga padinya murah sekali, maka itu kasihan para petaninya karena tidak imbang antara pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memulai bertani, untuk memulai bertanam padi, timbang dengan harga yang diperoleh ketika panen. Inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah, harus membuat kebijakan yang membuat harga padi itu stabil, baik pada saat kemarau, baik pada saat panen, sehingga petani tidak dirugikan. Inilah sawah kita, sawah peninggalan almarhumah Ibu Hajah Sulase. Ini si kembar 3. Halo, assalamualaikum. Enak tidak? Asik tidak di sawah? Awas jalannya, hati-hati, jangan sampai terperosok ke sawah. Pematangnya ini kecil ya, pematangnya kecil, harus hati-hati saat berjalan di pematang. Harus dijaga keseimbangan tubuhnya, jangan kanan kiri nanti jatuh. Dijaga keseimbangan tubuhnya, ingat, dijaga keseimbangan tubuhnya biar tidak jatuh. Berhenti dulu, mau jatuh. Awas, ingat keseimbangan badannya dijaga. Pematangnya kecil, harus seimbang. Kalau nggak seimbang nanti kakinya nyelos ke samping, terperosok becek ke dalam sawah. Pemandangan sore hari, anginnya sepoi-sepoi, sawahnya hijau membentang. Ini yang sebelah sana desa kami, Glonggong. Yang ujung sana sebelah barat desa Tondomulyo. Jadi antara perbatasan dua desa itu kalau di kampung, yaitulah persawahan yang membentang. Jadi di antara dua sawah itulah di antara dua desa itu perbatasannya berupa sawah yang membentang. Kita sekarang balik arah menuju kembali ke tanggul. Ini sawah mbah kita sampai perbatasan sana. Yang kelihatan masih agak membiru itu, yang lebih tinggi itu bukan sawah kita, tapi yang udah masih biru, yang masih agak rendah, inilah sawah kita. Jadi ini sawah kita. Awas,
ini agak pematangnya nggak rata, agak becek. Rumputnya juga tinggi-tinggi nih. Dadenya belum sempat matun atau mencabuti rumput-rumput yang mengganggu tanaman padi karena masih sibuk dengan kemarin Ramadan dan sekarang Lebaran. Tadi juga ada cara sekahan atau selamatan untuk almarhumah mertua, jadi dadetinya kakak kami belum sempat lagi ke sawah. Ini sawahnya masih, rumputnya masih banyak yang tinggi. Iya, sawah kita sampai sono yang warnanya biru ini, ujung situ perbatasannya sampai ke sono. Nah, inilah sawah peninggalan almarhumah dan almarhum Ibu Hajah Sulasih binti Sumokarno dan Bapak Supatman. Sebagian juga itu peninggalan dari kakek kami, Mbah Sumokarno. Inilah suasana sawah di sore hari. Ini dia yang suka ngajak ke sawah. Ini dia wajah-wajah tukang sawah. Tuh kita lihat ada bapak-bapak yang habis menyemprot sawah. Nah, itu tadi baru selesai menyemprot sawahnya. Kita lanjut, kita balik ke Tanggul, kemudian kita pulang ke rumah. Sudah sore, kita pulang. Kalau ke sono, nanti kalau ke sono itu jauh, itu ke jalan raya atau mobil, itu ke jalan kita jauh, muternya ntar ke sono lagi, pulangnya tambah jauh banget. Ya, pasir yang tadi kita lewatin. Kita sekarang lewatnya jalurnya ke sono, ke arah kita tadi masuk. Kalau ke sini lurus ke rumah kita. Kalau ke sono jauh, muter jauh, bisa 1 kilo lebih. Kita balik ke tempat awal kita masuk ke sawah ini. Ini karena di sawah jadi masih ada matahari. Ini kalau kita udah sampai di dalam ya sudah mulai gelap, tidak ada matahari. Karena di sawah nggak ada tanaman yang tinggi banget, matahari masih terlihat. Nah. Ya, mana gunung? Oh iya, itu Gunung Muria. Gunung Muria jauh. Wah, ini pematang sawahnya cukup gede yang ini sebelah sini. Alhamdulillah, jadi tidak perlu repot dalam menjaga keseimbangan. Ini lihat, pematangnya cukup gede, pematang sawahnya. Jadi ini mudah dalam perjalanan, tidak perlu takut jatuh ke samping atau ke sebelah. Ya, nanti kita lanjut lagi. Bisa dilihat, inilah tanggul-tanggul yang mesti dipersiapkan, bahkan dibangun dengan dana swadaya masyarakat sendiri, bahkan pemilik sawah, untuk menanggulangi atau menghindarkan kegagalan dari para petani karena aliran tanggul irigasi yang jebol. Beberapa kali kemarin karena banjir besar, tanggul ini jebol. Ini saluran irigasinya nggak terlalu besar, tapi ketika banjir datang itu jebol. Itu ada, lihat, yuyu kayak kepiting. Itu berdua. Ya, itu bisa dilihat. Kakak jatuh. Oh, ada kepiting kayak yuyu. Oh, ada. Oh, lari kepitingnya. Yuyunya lari, dilempar jadi dia takut. Oh, lari. Itu kalau di sini sebutannya yuyu, kalau kepiting laut. Tapi kalau di daratan atau air tawar dia yuyu. Ini yuyunya ya. Kodok ya? Kodok. Ya, beginilah suasana sore hari di sawah. Ini saluran irigasinya tuh, lihat.
banyak sekali ikannya di sini. Tuh, ikannya banyak sekali. Gerakan-gerakan ikan yang bergerak, muncul tenggelam, banyak sekali ikan di sini. Ini tanggul yang dibikin oleh kakak kita. Tanggulnya ini kemarin yang sempat jebol 2 kali ketika terjadi banjir besar yang kemarin beberapa bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Ini tanggul menghabiskan biaya yang cukup besar, belasan juta hanya membuat tanggul ini agar air tidak masuk ke sawah yang sebelah sini. Jadi kemarin ketika banjir datang, ini air luber keturun ke sawah, jadi sawah menjadi rusak sehingga mengalami kegagalan, bahkan tanamannya rusak semua, gagal total. Baru setelah tanggul ini dibikin sempat jebol lagi sekali lagi, tapi setelah itu alhamdulillah tidak jebol lagi, dan mudah-mudahan tidak jebol lagi, karena kalau jebol lagi menghabiskan biaya yang cukup besar. Sekarang kita pulang, mau lewat sini tapi jalan pematangnya becek, jadi nggak mungkin karena pakai sendal. Kita memutar lagi ke arah selatan. Nah, lihat si kembar 3, si bidadari sudah jalan ngucruk ke depan. Karena hari juga sudah sore, terpaksa melewati jalan yang tadi kita berangkat. Karena pematang yang di sini pada blok, masih bekas-bekas banjir yang kemarin belum kering. Jadi kita kembali memutar dalam perjalanan pulangnya ke arah kita datang tadi. Cukup jauh kalau dihitung-hitung jalan perjalanannya, karena memutar bisa ada ini 2 kilo perjalanan dari rumah menuju sawah karena memutar. Padahal seandainya tidak memutar ya paling setengah kilo, ya setengah kiloan lah, tapi karena memutar jadinya ya kalau dihitung-hitung bisa jadi 2 kilo. Ya, namanya juga suka ke sawah. Kalau pulang ke kampung pasti maunya ke sawah. Kita ikutin saja maunya si kerucil-kerucil ini, 3 bidadari ini, untuk melihat pemandangan sawah khususnya di sore hari. Nah, ini si kembar 3 masih jalan di depan kita. Sebentar lagi akan melewati tanggul yang jebol, jadi harus hati-hati ya. Itu pegangan bambu yang berdiri itu dipegangin pelan-pelan, jangan sampai terperosok ya, jangan sampai terperosok bambunya. Awas, pelan-pelan. Ini karena kemarin tanggul jebol, ini terpaksa ditutup pakai bambu yang dirakit, terus jangan diisi dedaun-dedaunan ataupun tanah agar air tidak masuk ke sawah. Jadi ini tuh, perhatikan, harus hati-hati dalam menyeberang. Sambil pegangan bambunya, jangan sampai jatuh terperosok ke bawah, karena kaki bisa berdarah kejepit di antara sela-sela bambu. Nah, kita sudah dalam perjalanan pulang kembali. Inilah suasana sawah di matahari. Di ujung barat sudah mulai rendah sekali, pertanda sebentar lagi matahari akan tenggelam. Sebentar lagi pertanda matahari akan tenggelam, tuh sudah dekat di ufuk barat. Sebentar lagi akan tenggelam, berarti sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Kita dalam perjalanan pulang menuju ke rumah setelah melihat sawah. Nah, ini kita dalam perjalanan pulang karena sore hari, nyamuk-nyamuk juga sudah mulai hadir mengikuti kita. Nyamuknya sudah mulai bermunculan keluar dari sarangnya untuk mencari mangsa
Dan ini ada mangsa beberapa orang di depan, anak-anak juga ada beberapa anak lagi tuh, beberapa orang yang tampaknya juga pendatang seperti kita, orang yang mudik, dan mereka penasaran dengan suasana persawahan. Mereka juga kemudian datang ke sini, ke sawah, untuk menikmati pemandangan sawah di sore hari. Dan terlihat juga mereka mengabadikan momen-momen keberadaan mereka di sawah dengan membuat video, foto, ataupun sejenisnya. Nah, itu yang di ujung sana, mereka sudah pulang terlebih dahulu. Kita ada di belakang mereka. Mereka lurus, sementara kita belok ke kiri. Ya, nah, perjalanan kita sore ini alhamdulillah bisa menikmati pemandangan sawah yang indah. Inilah salah satu karya ciptaan Allah yang patut untuk kita syukuri, bahwa negeri kita demikian indah, alamnya demikian subur, persawahan yang hijau membentang di sore hari dengan suasana yang hijau, angin sepoi-sepoi. Ini adalah merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, bangsa Indonesia, yang memiliki tanah yang subur, air yang cukup, yang belum tentu hal itu kita bisa dapatkan di negara lain. Maka kita bersyukur menjadi orang Indonesia, dan Indonesia ini harus kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, jangan sampai terpecah belah ataupun hancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai ketemu di lain waktu. Inilah di penghujung liburan kita dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 26 April 2003, libur lebaran di tahun 2023 bersama 4 bidadari. Naura Kirana Qurratul Aini, Nauri Kirana Qurratul Aini, Malika Prameswari Nihaya. Halo, menghadap ke sini. Dadah, sampai ketemu di edisi liburan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hadi beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.